Nama saya Eri Tebain. Saya sebagai koordinator program tekad di Kabupaten Dukjai. Saya warga asli di sini. Kebetulan saya belum dapat pekerjaan tetap waktu itu. Terus saya lamar saat ada pendaftaran. Saya lamar, ikut tes, kemudian saya lolos, diterima sebagai koordinator di program ini. Sehingga saat ini kami sedang kerja di program TK. Saat itu kami mulai beroperasi di sini 2020, mestinya 2019 itu sudah mulai. Tapi karena ada wabah COVID, kita mulai di sini 2021. 2021 setelah tes sekian lama di Jayapura, kita masuk di sini bulan September 2021. Jadi ini sudah 2021, 22, 23, 24, sudah 3 tahun kita di Dukjai bersama program TK ini. Itu 2021 itu kan sebelum pemekaran Provinsi Papua. Setelah pemekaran Provinsi Papua Tengah dari Provinsi Papua, program ini tetap ada, tetap diluncurkan dari Kemendes, dan kita masih tetap kerja di Dukjai. Kita di sini itu kita terdiri dari saya koordinator. Seharusnya di bawah saya itu ada fasilitator kabupaten 4 orang, tetapi 3 sudah di PHK. Tinggal 1 fasilitator kabupaten, fasilitator monitoring dan evaluasi. Di bawah itu ada fasilitator distrik. Karena kami di Dukjai ini lokusnya ada 4 lokus. Jadi masing-masing lokus itu dari Kemendes tempati 22 orang. 1 bagian pemberdayaan masyarakat, 1 bagian pemberdayaan ekonomi. Jadi 22 orang. Di fasilitator kecamatan itu ada 8 orang. Mestinya 8 orang, tapi karena 1 sudah undurkan diri atau bukan undurkan diri, 1 sudah kerja di tempat lain, sehingga sudah di PHK, sehingga di fasilitator distrik ini ada tinggal 7 orang ya yang efektif. Jadi di distrik kamu sini ada 2 orang, Noak Tagi Anton Gobai dan Damiana Yung. Terus di distrik Mafia ada Ronald Keya dan Nathan Tebai. Terus di distrik Kamu Tengah ada Noak Tagi. Terus di distrik Kamu Utara ada Bernike dan Yolinda Kayami. Tapi Yolinda Kayami sudah di PHK. Kita pada dasarnya kita sebagai fasilitator, kita fasilitasi ekonomi kampung. Jadi kita fasilitasi supaya mereka terpacu dan transformasi dari ekonomi yang bisa dibilang tradisional ke arah modern. Karena kalau mereka tidak transformasi, zaman ini kan makin berkembang, makin berubah. Kasihan mereka. Nanti kalau ada pemodal besar, secara otomatis itu produksi usaha mereka itu bisa mati. Jadi kalau kita di Dukjai sendiri ini untuk fasilitasi pendampingannya itu
baru mulai berjalan karena pola pikir masyarakat yang selama ini masih beranggapan bahwa jika ada kegiatan dari pemerintah pasti mereka bawa dengan uang. Itu. Sementara kami waktu datang di 2021 sampai 2024 ini, kami datang itu tidak bawa uang atau bantuan atau apa-apa. Kami masuk di Dogiai ini mulai 2024 ini pada bulan November kemarin kami baru diberi bantuan atau namanya Benpor yang infrastruktur. Kita mulai dari pengenalan dengan masyarakat dan kopi di Dogiai. Pada umumnya kopi di Dogiai itu tumbuhnya itu subur-subur, terus banyak dipakai oleh masyarakat untuk sebagai barang dagang. Masyarakat pada umumnya melakukan budidaya tani kopi, tetapi kebanyakan itu sekitar 98% itu mereka belum sampai ke tahap untuk produksi kopi bubuk. Kopi bubuk itu di sini kalau di kelompok yang kami bina itu ada dua kelompok petani kopi yang sudah sampai ke pengolahan bubuk kopi, tapi mereka juga belum terbiasa dengan kebiasaan pasar di era modern ini. Untuk budidaya produksi kopi bubuk itu masyarakat masih terganggu. Jadi kadang produksi, kadang tidak, terus jualnya juga tidak seperti biasanya. Tidak seperti pada umumnya di tempat-tempat atau di kota-kota ada toko atau ada medsos untuk promosikan barang tersebut untuk dijual. Itu belum. Mereka penjualannya di sini itu baru sampai memberitahu. Jadi setelah mereka ada stok biji kopi diproses hingga jadi bubuk, setelah jadi bubuk mereka telepon ke orang-orang yang biasa beli. Kopi sudah ada seperti itu. Terus oleh karena itu juga mungkin salah satu dari kedua itu tidak jalan. Yang masih berjalan timpang-timpang itu salah satu kopi di Kuyakago, di desa Kuyakago, distrik Kamu Utara. Nama kelompoknya itu Kaboe. Itu produksinya itu tidak efektif, jadi berjalan terputus-putus, tidak ada konsistensi yang pasti. Terus dari segi kemasan hingga pemasaran itu masih seadanya. Jadi mereka beli kemasannya tanpa pelabelan atau apa nama kelompok tersebut atau satu jenis usaha, langsung dipasarkan seperti itu. Terus ada juga kopi P5 di sini. Kalau kopi P5 dia produksi pasca panennya itu sama, masih bisa dibilang tidak konsisten karena itu disebabkan oleh produksi biji kopi
setelah panen masyarakat itu tidak konsisten juga di bawah. Mereka tidak konsisten untuk terus menghasilkan biji kopi itu. Terus di sini tuh salah satu faktor utama yang menyebabkan itu dan tidak disiasati oleh masyarakat itu berkaitan dengan musim. Di sini biasanya kopi itu kita panen itu dari bulan 6 sampai bulan 12. Jadi itu 3 kali panen. Jadi masyarakat mengikuti itu saja. Ketika kita tanya kenapa tidak atau kurang produktif untuk penghasilan biji kopi hijaunya di masyarakat bilang kita tunggu musim saja begitu. Tapi saya sendiri berpikir mestinya bisa kita akali supaya biji kopi itu stoknya tetap ada atau buah kopi itu tetap berbuah itu. Menurut kelompok tani kopi yang kami bina, yang kami pikir masih efektif itu di Kuyakago itu, mereka bilang cara-caranya itu ada. Jadi biji kopi itu pohon kopi itu harus dipupuk, dirawat, diberi vitamin atau enzim atau bahasa kimianya, bahasa taninya kurang begitu ingat. Katanya itu bisa diupayakan untuk setiap bulan setelah 2-3 tahun usia pohon kopi itu bisa diupayakan untuk buahnya itu terus ada. Jadi mestinya itu biji kopi stok di masyarakat itu seharusnya itu bisa diupayakan agar tetap diproduksi maksudnya. Kalau untuk sampai tahap produksi itu kami sampai pada tahap pemasaran di biji kopi. Kita belum masuk ke tahap pemasaran di bubuk karena kami berpikir kita harus benar-benar serius, terus benar-benar menumbuhkan ide pokok yang ada untuk biji kopi ini, bubuk kopi ini bagaimana, mulai dari kemasan biji kopi, bubuk kopinya sendiri, terus hingga sampai ke pemasarannya. Itu benar-benar harus kita pikirkan, itu terutama kita supaya kita membiasakan masyarakat ini, mendampingi masyarakat untuk memacu pola pikirnya ke arah ekonomi yang lebih modern. Itu saya pikir harus serius sehingga kita belum sampai ke sana. Dalam bulan ini bulan Desember tahun 2024 ini kita mulai melangkah ke sana untuk benar-benar memikirkan bagaimana supaya kita menanamkan budaya pasar modern ini di pemikiran masyarakat, sehingga masyarakat bisa menggunakan apa yang kita ajari ke mereka, dampingi mereka ini, pendampingan itu mereka gunakan sendiri untuk terus memutar produksi mereka ini. Kopi biji sendiri ini jadi pada umumnya itu seperti yang tadi saya jelaskan, itu pada umumnya itu panennya itu dimulai dari bulan 6. Jadi kita pasok besar-besaran itu biasanya setelah bulan Juni masuk Juli, itu baru kita mulai biasa ambil dari masyarakat itu dalam jumlah yang lebih besar. Tapi kalau di bulan Januari sampai bulan Juni itu pasokan dari masyarakat itu dari kelompok-kelompok binaan yang kita bina itu bisa per kelompok itu kita ambil paling banyak itu belasan kilo saja. Bahkan kalau kita ambil di
produksi rumah tangga yang milik sendiri itu bisa 3 kilo sampai 10 kilo. 10 kilo itu sudah dibilang banyak sekali itu untuk bulan Januari sampai Juni itu. Tapi kalau di bulan Juli sampai Desember itu kita bisa ambil lebih dari itu. Jadi biasanya itu kita kita pasok dari masyarakat, kita beli di Dogia ini kan pasarnya itu masih dibilang harga pasarnya itu masih dibilang cukup rendah. Jadi pernah saya jumpai di pasar itu bahkan ada yang jual biji kopi itu 1 kilo 30.000 biji kopi Arabica ini. Terus di beberapa tempat seperti P5 terus Yapkema yang saya dengar itu juga mereka membeli dengan harga yang terbilang rendah. Rendah artinya tidak ada penyesuaian harga, entah ditetapkan dari pemerintah atau ditetapkan dari pemilik usaha ini. Jadi kita ambil kopi di masyarakat itu biasanya kita beli 80.000. Terus dari Dogiai kita bawa ke Nabire. Di Nabire biasanya kita jual 100.000. Tapi untuk harga sekarang per Agustus kemarin itu di Nabire harganya sudah naik. Sudah berubah. Menurut teman yang biasa pasok kopi di Nabire, dia bilang mestinya harus kita kasih naik karena harga di sini sudah naik. Jadi setelah bulan Agustus kemarin kita jual di Nabire sudah 110 kemarin. Kalau kita untuk harga pasar itu terbilang rendah, terlalu rendah ketimbang mereka yang biasanya pasok kopi dalam jumlah banyak dengan waktu yang konsisten. Itu di pemasok kopi di Nabire itu berani bayar 120 sampai 130 mereka berani bayar itu. Kalau lagi butuh mereka berani bayar di atas itu 120 itu. Setelah dilakukan pemberdayaan atau di basis-basis masyarakat, ini memungkinkan kah tidak misalnya masyarakat tuh kemudian bisa dapatkan biji kopi tapi dengan jumlah yang sangat banyak dan bisa diproduksi keluar? Mestinya itu bisa, tapi saya pikir prosesnya itu agak susah karena hal itu tuh sudah lama itu pernah ada di Dogiai, tetapi daya pikir masyarakat yang belum bisa menerima itu memungkinkan waktu yang cukup lama untuk kita melakukan hal seperti itu. Karena dulu kan P5 juga kan sudah pernah buat seperti itu, pendampingan, terus masyarakat dari desa-desa yang jauh itu tanpa kendaraan yang ini mereka datang bawa pasok kopi, itu kan sebenarnya sudah ada. Tapi pengalaman mereka juga akan pasar yang tidak ada minim, itu membuat mereka ragu untuk memproduksi kopi seperti itu. Jadi peran kita di sini itu yang pertama itu kita harus memacu daya pikir masyarakat ini, menumbuhkan rasa percaya ke masyarakat bahwa kopi itu sebenarnya itu ya setara dengan emas lah. Artinya maksudnya harga kopi ini itu satu komoditi unggulan dari sekian banyak komoditi lain yang bisa menghasilkan uang besar. Jadi dengan
upaya-upaya yang konsisten, upaya-upaya yang didukung dengan modal dan dilakukan dengan tepat, saya pikir bisa atas kerjasama dari pemerintah setempat, terus orang-orang yang mau kerja di situ, kita pendamping misalnya. Nah, itu saya pikir bisa, tapi pelan-pelan harus kita bangun dua hal itu dulu. Rasa percaya dengan kebiasaan masyarakat untuk menghasilkan biji kopi atau kopi bubuk. Dari pemerintah itu saya pikir sementara perhatian khusus, apalagi perhatian yang dibilang apa ya, khusus, terus dia menaruh perhatian yang ya lebih khusus lah. Itu pemerintah itu kurang sekali, karena orang yang ditempatkan di bidang tertentu di dinas pertanian atau di dinas apa yang terkait dengan hal ini, itu masyarakat itu mereka nanti lihat dulu apakah betul dia bisa ini dampingi atau apa. Jadi mestinya itu orang yang tepat yang ditempatkan di situ. Orang yang sekolah di pertanian tapi benar-benar menggeluti bidang kopi. Kalau seperti itu saya pikir bisa kita bangun produksi kopi yang besar di Jogja sini. Kalau selama orangnya itu tidak tepat, aduh itu nanti hanya merusak kepercayaan masyarakat saja. Jadi masyarakat tidak percaya, masyarakat sakit hati, banyak kopi yang ditebang, mereka tinggalkan tani kopi itu begitu. Tapi kalau macam yang di KBW ini kan mereka kelompok kopi KBW di Kuyakago ini mereka tetap memproduksi kopi karena mereka menganggap bahwa tidak penting kalau ada upaya dari masyarakat, dari pemerintah untuk bantu kami untuk membangun produk kopi kami atau tidak, itu tidak penting. Yang penting kita tetap operasi ini terus. Kalau masyarakat lain di Dogiais ini kan banyak yang sudah tebang kopi. Tebang karena apa? Tebang itu karena tadi pertama itu faktor tidak adanya pasar. Yang kedua itu ya kepercayaan masyarakat ke pemerintah untuk dalam hal kopi, dalam hal budidaya kopi mulai dari pembibitan, penanaman sampai pasca panen itu minim sekali. Jadi bahkan di Dogia ini kan beberapa kali itu di lapangan di masyarakat bercerita bahwa pemerintah datang itu hanya untuk ambil gambar, hanya untuk melengkapi program kerja, laporan kerja, begitu saja. Masyarakat cerita mereka kasih kami 2 juta, mereka kasih kami 1 juta, mereka kasih kami 5 juta, mereka kasih kami 10 juta, begitu. Lalu ambil kopi, ambil fotokopi, foto kebun kopi, foto produktivitas mereka, seperti itu. Tapi ternyata itu melukai masyarakat, melukai kepercayaan masyarakat di bawah. Setelah mereka tahu bahwa anggaran atau program kerjanya itu tidak semestinya seperti itu. Harapan ke depan itu khusus untuk kopi di Dogia itu, saya sendiri penikmat kopi. Untuk kopi Arabica Dogia itu saya rasa dia punya ciri khasnya itu khusus. Di Lembah Kamu dia punya aromanya tajam, rasanya tajam. Di Pegunungan Mapia atau daerah Mapia dia punya rasanya itu tidak tajam, baunya juga tidak tajam, tapi pas. Jadi waktu kita mau menikmati kopi, kita
pas waktu-waktu santai begini kita minum kopi Modio atau kopi dari daerah Mapia, itu nikmat. Beda dengan pas malam hari kita, misalnya pas lagi setelah kerja baru kita nikmati kopi, itu beda nikmatnya. Tapi kalau kita nikmati kopi dari lembah kamu di Dogiai sini, pas saat malam begitu, itu rasanya pas, nikmat. Jadi ciri khasnya itu beda, dan beda dengan daerah-daerah lain. Kopi Balim, kopi Kurima, beda sekali. Seperti itu. Oke.